Oke. Record, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, walaupun udah siang, Ustadz berharap kita semua tetap sehat, tetap semangat untuk belajar kali ini. Oke, Ketua kelas, Kak Desi, hari ini siapa yang belum hadir? Atau yang nggak Sabtudin, hadir? Pak. Sabtudin. Berapa Sabtudin nggak orang? hadir, Pak. Cuma Sabtudin sendiri? Nggak hadir. Zulkifli tadi saya tengok tadi sama mamanya tadi nanam jagung, Pak. Oh, sangat berbakti ya ternyata Bang Zulkifli. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita yang di sini udah semangat mau hadir. Oke, kali ini kita mau belajar. Nah, ini yang kita... Oke. Nah, ini dia. Yang kita pelajari kali ini adalah jenis-jenis sujud. Pernah kita dengar kata sujud? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita doa dulu yang akan dipimpin oleh, ya ini saya pilih orangnya ya, kepada Kak Suryani. Ya, tolong dipimpin doa dulu untuk Baik, kita Pak. semua. Baik, Pak. Oke, Ayo silakan. teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pelajaran, kita lihat dulu video berikut. Ini dia. Oke, dengar semuanya videonya, nampak? Dengar, Pak. Aisyah, ada Bu Guru sedang sholat. Kita tunggu sampai Bu Guru selesai ya. Iya, Siva. Bu Guru sudah tahiyat akhir. Sebentar lagi selesai, Syah. Iya, Siva. Tuh, Ibu Guru sudah salam. Loh, tapi kok Bu Guru sujud lagi? Iya ya. Itu Bu Guru sujud apa ya? Nanti kita tanya saja langsung ke Bu Guru yuk. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Syifa, Aisyah. Kalian mau sholat ya? Iya Bu Guru. Bu Guru, kenapa tadi selesai salam Ibu sujud lagi? Ya. Nah. Ya. Ada yang tahu tadi itu sujud apa? Silakan jawab. Ya, ada yang tahu? Iya, silakan Kak Suryani. Sujud apa tadi itu Kak Suryani? Sahwi, Pak ya. Sujud sahwi. Sujud Sujud sahwi itu sahwi, sujud Pak kenapa? ya. Ya benar. Sujud kenapa itu Kak Suryani? Karena lupa dia, Pak. rakaat sholat, Pak ya. Iya, benar. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke pertanyaan pemantiknya. Apa, ini untuk semua ya, apa yang kita rasakan ketika kita melakukan sujud sholat? Nah, kira-kira apa yang kita rasakan? Oke, siapa yang bisa? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Kak Desi. Apa yang Kakak rasakan ketika Kakak melakukan sujud? Tenang, Pak. Batin dekat sama Allah, Pak. Benar, seperti itu. Oke, pertanyaan kedua dari Bapak. Mengapa sujud dianggap sebagai posisi yang paling dekat dengan Allah? Ada yang tahu jawabannya? Kakak-kakak sekalian, abang-abang sekalian? Ada, Pak. Iya, silakan Kak Mahdalena. Karena kalau kita sujud itu menyembah Allah, Pak. Jadi dekat sama Allah, Pak. Ya benar jawabannya. Sehingga kita insya Allah merasa dekat sama Allah.
Kemudian ada lagi pertanyaannya, kenapa kita dalam Islam ini ada berbeda-beda bentuk sujudnya? Kenapa? Kira-kira? Ada yang tahu jawabannya? Nggak tahu, Nggak tahu, Pak. Pak. Tahu. Oke, kalau gitu kita lihat dulu materi berikutnya. Ya, yang pertama itu ada namanya sujud sahwi. Kita lihat sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan karena lupa mengerjakan salah satu rukun sholat atau ragu-ragu di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak kita merasa ini? Ketika kita sholat kita lupa. Pernah nggak kita merasakannya? Ada yang Pernah, pernah dapat Pak. pengalaman? Pak. Oke. Iya, ketika kita sholat kita lupa. Lupa apa? Lupa apa kira-kira? Lupa di mana duit Lupa udah kita? rakaatnya berapa, Pak? Iya, itu dia. Lupa rakaat, lupa gerakan, lupa bacaan. Makanya kita melakukan sujud sahwi. Berikutnya ada lagi ini tata cara sujud sahwi. Nah, tata caranya pertama sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Ketiga, duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan dengan sujud kedua dengan doa yang sama seperti sujud. Yang keempat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Nah, itu dia sujud sahwi. Yang kedua, ada dia namanya sujud syukur. Sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari bahaya. Nah, anak-anak Ustadz, ada yang pernah merasa bersyukur atas sesuatu? Pernah merasa ketika dapat nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya? Ada nggak pernah mengalaminya? Ada, Pak. Iya, apa contohnya kira-kira dapat nikmat dari Allah? Saya, Pak, Iya, kayak jatuh Kak dari Desi. pohon manjat ambil rambutan orang kan, Pak. Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak, jatuh dari pohon. Oh iya, alhamdulillah ya. Tidak Nggak patah apa-apa. tulang, tidak terjadi apapun, alhamdulillah ya. Namanya juga terhindar dari bahaya ya. Berikutnya, siapa lagi kira-kira? Ada yang pernah merasa bersyukur? Ya, Dapat juara. iya dapat juara, bersyukur kita sama Allah. Teman-teman kita ada 30, Dapat ternyata jajan, kita dapat Pak. 1. Hah, dapat jajan? Alhamdulillah Iya, juga ya, Pak. bersyukur ya. Sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita nggak ada jajannya ya, kita dapat jajan, alhamdulillah. Nah, ketika kita dapat sesuatu nikmat atau terhindar dari bahaya, kita bisa melakukan namanya sujud syukur. Syarat dan rukunnya itu ada. Syarat sujud syukur itu yang pertama, suci dari najis dan hadas, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian rukunnya, niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk setelah sujud, salam, dan tertib. Nah, bagaimana tata cara sujud syukur? Pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, berniat. Yang ketiga, sujud 1 kali dengan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk kembali dan salam. Nah, berikutnya ada namanya sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Pernah nggak kakak-kakak atau abang-abang sekalian melakukan sujud tilawah? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, oh ya, ketika apa itu Kak Mahdalena? Ke sholat di masjid, Pak. Jadi imamnya ada baca ayat sajadah. Langsung sujud, Pak. Iya benar, seperti itu dia. Ya, dia sujud tilawah ini ada syarat dan rukun sujudnya. Yang pertama, kita harus suci dari najis dan hadas. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Itu syaratnya. Rukunnya ada niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk setelah sujud, salam, dan tertib. Kalau ketemu ayat sajadah ketika membaca Quran, lakukan ini guys. Teman-teman pernah nggak ketemu ayat sajadah pas baca Quran? Tahu nggak sih tandanya tuh kayak gimana? Nih, kayak gini. Nah, di dalam Quran terdapat 15 ayat sajadah. Kalau kamu menemukan tanda-tanda seperti gambar sajadah, disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, salah satu contohnya di surat Al-Alaq ayat 19.
Nih guys, kalau kalian menemukan tanda baca seperti ini, tandanya ini ayat sajadah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Teman-teman, tata caranya sebagaimana sujud sholat dengan membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Save video ini biar bisa dipelajarin lagi, share juga ke sahabat hijrah kalian, sahabat Quran kalian biar. Nah, tata caranya bagaimana? Ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan sholatnya dengan membaca sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu hiwalihi wa qawihi. Nah, berikutnya tata caranya kalau kita di luar sholat. Nah, kita mendengar ada orang membaca ayat sajadah ketika ini dalam luar sholat. Apa tata caranya? Pertama, berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, sujud 1 kali, duduk sejenak dan membaca salam. Oke, Bapak lihat kayaknya kita udah ngantuk semua ya karena siang ya. Seharusnya kita masuk dari pagi sampai sore udah banyak yang ngantuk. Oke, sekarang Lapar kita lagi nih, Pak. iya ya. Ya, itu lapar, mana belum sholat lagi ya. Oke, kita ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Ya, coba ini karena siang kita harus segar dulu. Ice breaking-nya seperti ini. Ya, ikuti nanti gerakan saya. Ini saya contohkan dulu. Dibilang gini. Di mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Allahu Akbar. Nah, bisa semuanya? Insya Ya, Allah Bapak ulangi lagi. Bisa, Ya, Bapak ulangi lagi. Ya, Bapak ulangi lagi. Di mana matamu? Ini mataku. Ini Mata mataku. kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata-mata. Allahu Akbar. Oke, sama-sama kita ulang ya. Sekali lagi terakhir. Sama-sama kita ulang. Ya, Bapak bilang, Bapak nanya, kalian yang menjawab. Ya, di mana matamu? ini Mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata-mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, udah segar? Ya, alhamdulillah. Ya Allah, sudah segar. Oke, kita lanjut ke pelajaran. Nah, hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, ketiga sujud ini kita lakukan, dia ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Menjadikan kita sebagai makhluk Allah yang senantiasa ingat untuk bersyukur kepada Allah. Hikmahnya apa? Silakan dulu dibaca sama Kak apa namanya? Oke. Ya, silakan dulu dibaca sama Kak Suryani. Ya, Oke, Kak Pak. Suryani. Ya, silakan Mbak dibaca hikmah sujud tilawah. Baik, Pak. Hikmah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ya. Hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sujud tilawah menambahkan kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Hikmah sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak luput dari kesalahan, selalu menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur, sedini mungkin kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi insan yang pandai dan bersyukur. Iya, alhamdulillah. Terima Terima kasih, Pak. kasih Sudah, kepada Pak. Kak Suryani. Benar, jadi di sholat itu ada hikmahnya, hikmah sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Intinya, ketika kita melakukan sujud, kita melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekarang, setelah kita mempelajari ini, apa yang kita rasakan? Apakah kita nanti insya Allah bisa ya melakukan sholat ini? Oke. Nah, ya setelah ini kita ada tugas dari Bapak. Coba kita lihat dulu ya.
tugasnya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik. Ini silahkan kita isi. Ya, ini Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Kepada Kak Nurhayati, Kak Maisarah, Kak Desi. Ini ya kita kerjakan Baik, dulu Pak. ini. Ini ada kelompok 1 ya maksudnya, kelompok Baik, 1. Pak. Yang kelompok 2 itu dari Bang Zulkifli, Kak Maya Dewi, Pak Alpin, Bang Alpin. Nah, kelompok 3-nya itu ada kita buat Kak Nurhayati, Kak Nurhayati itu udah, Kak Desi, Kak Desi saya Nurhayati, sudah, Pak, kelompok 1. oh ya, Kak Suryani dan Kak apa lagi yang belum nih? Siapa yang belum? Saya, Pak. Kak Siti belum ya? Oke, ini kita ada lembar kerja LPD kelompok 1. Apa yang dikerjakan kelompok 1? Nah, ini dia. Di kelompok 1 saya minta mengerjakan ini dia. Nah, nih dia. Kelompok 1 mengerjakan lembaran yang ini. Ini ada dia soalnya nomor kejadian sujud yang dilakukan. Ya, bisa dibaca nomor 1 sampai 5. Yang kejadiannya itu terhindar dari pembunuhan. Nah, sujud apa yang dilakukan? Oke, kelompok 1 ini sila dikerjakan. Ada 5 soal. Terhindar dari Ya, Pak. pembunuhan, lupa berapa rakaat sholatnya, mendengar surat-surat sajadah, ketika menjadi juara 1 cerdas cermat dan tidak ingat sudah berapa kali sujud. Itu kira-kira sujud apa yang dilakukan? Ya, silakan kelompok 1 melakukannya. Nah, untuk yang kelompok 2, oke ingat tadi yang kelompok 2. Nah, ini ada bacaannya. Bahasa Arabnya subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Tugasnya apa? Silahkan mengisi kolom berikut. Apa yang diisi? Pertama ini tulisan Latin, silahkan tulisan Arabnya dibuat. Nah, di atasnya udah ada contohnya. Oke ya, yang kakak-kakak kelompok 2. Nah, kelompok ketiga. Nah, ini dia kelompok ketiga yang tadi udah Ustadz pilih orangnya. Yaitu adalah tuliskan pengalaman kalian tentang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Boleh dapat hadiah dari orang lain ataupun dari orang tua. Silahkan. Nah, oke, dipersilahkan sekitar 15 menit atau 20 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Pak, Zulkifli nyontek, Pak. Punya saya nih, Pak. Oh iya. Jangan Pak, jangan Bang Jul. Kerjakan sendiri. Gampang nih kok. Ini kerjasama kok. Bisa, insya Allah. Diskusi boleh. Oke, siap, Pak. Oke, udah siap. Ya, silakan. Masing-masing kelompok silakan mengumpulkan ke depan. Ya, silakan masing-masing kelompok ke depan. Oke, sudah. Ya, ini udah diterima jawabannya. Ya, yang kelompok 1 ya bagus sudah jawabannya. Kelompok 2 juga sudah bagus. Kelompok 3. Nah, ini lucu-lucu pengalamannya. Oke, juga sudah bagus. Oke, semuanya sudah siap mengerjakan tugas. Alhamdulillah. Nah, jadi diharapkan nanti ke depannya kita bisa lebih bagus lagi. Oke, untuk pelajaran ke depan nanti Bapak kasih tahu ya lewat WA. Nah, yang pasti untuk ke depannya tolong belajar lagi lebih serius. Materinya sudah dibaca dari rumah sebelum masuk minggu depan. Oke, demikian saja kita akhiri pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, dipimpin oleh Bang Zulkifli. Oke, silakan Bang Jul, dipimpin temannya. Doa kafaratul majelis. Oke, angkat tangannya semua. Oke, Bang Jul masih ada di situ? Oke, Bang Jul nggak ada. Gigi Oke, dia, Pak. Cabut dia. Kalau gitu digantikan aja sama Kak Mirna. Oke, silakan Kak Mirna. Hafal Kak Mirna? Doa kafaratul majelis. Nggak bisa. Oh iya. Oh, kalau gitu kita ganti sama Kak Nurhayati. Kak Nurhayati bisa? Pelajaran kita hafal kemarin? Kak Magdalena bisa, Pak. Oh, Kak Magdalena bisa. Angkat tangan Kak Maya Dewi. Silakan Kak Maya, bisa Kak Maya? Doa kafaratul majelis. Oke, silakan Kak Maya. Baik, marilah sama-sama
Pertama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak siapa tadi? Kak Maya ya. Oke, demikian saja pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. Oke.